gitu ya. Wah, ketika mereka tahu dari Indonesia, terus dia tanya, kamu Muslim? Yes, I am Muslim gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya langsung dikerubungi banyak bapak-bapak gitu ya, badannya gede-gede, iteng-iteng gitu ya. Wah, saya langsung diciumi ubun-ubun saya. Wah, dicium besar gitu ya. Digilir gitu ya. Wah, ya Allah gitu ya. Untung Islam. Shock gitu ya saya. Wah, ini nanti Indonesia saya tak keplai jiji gitu ya. Ngerti-ngerti nyosor ya medeni ya. Ganteng ora. Nah udah akhirnya digilir gitu. Wah, dia bahagia banget. Loh, kenapa bahagia gitu ya? Nah, ternyata di sini teman-teman semuanya jawabannya adalah, nah, ini yang kemudian bikin saya terharu dan sekaligus merinding. Jadi ketika kemudian saya sampai di Kashmir itu, ketika saya bilang saya dari Indonesia, saya adalah seorang Muslim, orang-orang Kashmir itu semuanya jawabannya mirip. Wah, dia itu kemudian sambil ada yang berkaca-kaca, sambil beberapa ada yang nangis gitu ya. Saya bingung, lo ngapain kalian nangis, ngapain kalian berkaca-kaca? Kami tahu Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di dunia. Kalian punya 200-an juta orang yang itu semuanya adalah orang Islam. Kami siap menunggu kebangkitan Islam datang dari Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Saya tuh merindu sampai nangis gitu. Wah, serius gitu ya. Iya, makanya ketika kamu datang dari Indonesia, kamu adalah seorang Muslim, kami sangat-sangat berbahagia. Karena apa? Bahwa kami kira adalah agen dari Indonesia yang kemudian datang untuk menyampaikan bahwa Islam siap bangkit di dunia. Wow, saya merinding untuk kaget gitu ya. Hari ini mau ngardolan sih. Akhirnya kemudian kita ngobrol gitu ya. Kita ngobrol beberapa kali gitu ya. Kita ngobrol beberapa waktu gitu ya. Nah, yang menarik teman-teman semuanya, orang-orang Kashmir ini benar-benar kepo soal Indonesia. Jadi dia tahu di Indonesia itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis dan sebagainya. Itu tahu. Dia tuh kaget gitu, kenapa sih kok kalian hebat gitu ya, jumlah manusianya begitu banyak, jumlah sukunya begitu banyak, jumlah bahasa daerahnya begitu banyak, tapi kok kalian bisa bersatu kayak gitu. Dia penasaran. Terus dia tanya ke saya, kamu tahu nggak apa yang sudah kalian persiapkan untuk memimpin kami Muslim seluruh dunia? Oh, kan saya bingung gitu, jawab opo gitu, arti aku gitu. Nah, saya kemudian demi menjaga martabat negara Indonesia gitu ya, dan umat Islam Indonesia, saya jawab gitu ya, wah di Indonesia kami punya banyak rumah tahfidz gitu ya, insya Allah kami juga siap memimpin dunia Islam di dunia gitu ya. Nah, terus pokoknya saya sok-sokan gitu ya jawabnya. Kami punya banyak rumah tahfidz, kami punya banyak penghafal Quran, kami punya banyak ulama-ulama yang paham fikih dan sebagainya. Pokoknya sakit sekali gitu ya. Nah, baru kemudian dia tanya lagi, wah berarti Indonesia benar-benar siap ya? Insya Allah siap gitu ya. Nah, takbir gitu ya. Nah, terus dia tanya gitu ya, loh kamu sendiri sudah mempersiapkan apa? Kamu sudah hafal berapa juz gitu? Kamu pasti seorang hafiz Quran ya? Mau langsung dalam hati mau darojah gitu ya. Wah, salah ngomong ya gitu. Nah, ya udah, karena yang ditanya diri saya pribadi ya, saya bilang, wah kalau saya ya belum siap gitu ya. Saya juznya baru hafal juz 30 bukan 30 juz gitu. Tahu nggak teman-teman semuanya, kira kan saya ternyata jawabnya agak-agak bercanda ya. Tapi ketika kemudian saya jawab seperti itu, dia langsung berubah raut mukanya, terus dia marah. Dia marahin saya. Kamu ini orang Indonesia udah jauh-jauh datang ke Kashmir cuma berbekal pengetahuan yang cuma segitu, berani-beraninya ya kamu ya. Jadi dia marah kenapa kemudian katanya Indonesia itu sudah sampai sesiap itu gitu ya, tapi kamu sebagai orang Muslim di Indonesia cuma persiapannya cuma segitu gitu ya. Dia tuh kesel sama saya gitu ya. Kamu tuh harusnya bersyukur bahwa kemudian bisa tinggal di Indonesia, bisa ngaji dengan sepenuh hati, ngaji tanpa gangguan gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu nggak menghafalkan 30 juz? Kamu gila ya kayak gitu. Sampai digituin kayak gitu. Saya langsung wah makjleb gitu ya. Ini ngapunten gitu ya. Ya mohon maaf gitu ya. Saya cuma manusia cupu gitu ya. Akhirnya udah saya minta maaf gitu ya. Tapi kemudian dia balik senyum lagi. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tolong sampaikan ini berita-berita seperti ini kepada teman-temanmu di Indonesia sana. Kami benar-benar menunggu kebangkitan Islam yang benar-benar bangkit dari Indonesia. Kami siap dipimpin oleh kalian semuanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, gara-gara itu saya kemudian mulai berpikir ulang gitu ya, bahwa saya dulu traveling ya cuma buat having fun gitu ya. Pokoknya 50 negara sebelum 50 tahun gitu ya. Tapi gara-gara orang Kashmir ini saya semakin mantap gitu ya, bahwa ternyata saya traveling itu harus ada nilai dakwahnya. Maka setiap kali sekarang saya traveling, saya tuh kemudian makin sering ngajakin orang asing ngobrol. Minimal apa? Minimal mengenalkan Islam itu apa, Indonesia itu apa, kayak gitu. Jadi ya seenggaknya
bapak-bapak yang tadi dari Kashmir nggak marah lagi sama saya gitu ya. Nggak serem, saya dimarahin, mukanya yang tadinya bersahabat tuh gara-gara saya bilang saya belum hafal 30 juz tuh saya dimarah-marahin gitu ya. Terus pokoknya piye we dongrai gitu ya. Nah, dimarahin dalam bahasa Jawa seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu pemandangan di Kashmir itu seperti ini ya. Jadi padang hijau, kemudian di atasnya tuh gunung-gunung yang isinya itu gunung es. Karena gunungnya kan bagian dari pegunungan Himalaya ya. Jadi agak tinggi, di sini cukup lumayan dingin gitu ya. Jadi bagus banget. Jadi benar-benar kayak di Kanada, kayak di Swiss gitu ya. Tapi versi India gitu ya. Jadi ketika saya datang ke India sebelum ke Kashmir itu kan bayangan India itu selalu buruk gitu ya. Pokoknya India itu jijik, manusia-manusia tengklarah gitu ya. Terus sampah-sampah berserakan gitu ya. Pokoknya negatif lah kalau tentang India. Tapi ketika kemudian datang ke Kashmir, saya berubah. Wah, ternyata India itu bisa sekeren ini gitu ya, di bagian utara Indianya gitu. Dan yang menarik, jadi di Kashmir ini sedang konflik bersenjata antara Indianya sendiri, militernya, dengan orang-orang yang ada di Kashmirnya. Jadi orang-orang Kashmir ini mereka pengen pisah dari India, karena kemudian secara pemerintahan mereka ditekan. Kan ya tetap ada sensitivitas agama ya, Muslim dengan non-Muslim gitu ya. Nah, lalu kemudian Pakistan itu juga pengen mencaplok Kashmir. Karena merasa bahwa kalau sesama Islam berarti ya harusnya jadi satu negara gitu ya. Nah, saya tanya ke beberapa orang yang ada di Kashmir itu, kalau kalian suruh milih, kira-kira milih India atau milih Pakistan? Jawabannya apa? Kami nggak milih dua-duanya. Kami milih negara Kashmir merdeka sendiri. Karena memang secara budaya, secara bahasa itu mereka berbeda sedikit dengan yang namanya India, dengan yang namanya Pakistan juga. Jadi mereka benar-benar pengen jadi negara mandiri, negara merdeka, benar-benar bisa melakukan Islam, menjalankan Islam dengan benar-benar merdeka kayak gitu. Kita doain ya semoga bisa merdeka ya. Amin. Ini pemberontak gitu. Nah, ini yang menarik lagi. Di Vietnam. Ini tahun 2015, waktu itu saya pergi ke 5 negara, 12 hari sendirian gitu ya. Nggak usah diketawain sendiriannya. Nah, Vietnam itu dikenal sebagai negara yang sebenarnya negara biasa aja, tapi kemudian jumlah konsumsi babinya terbesar di Asia Tenggara. Dia saingan sama Thailand. Dan yang menarik di Vietnam ini, yang dimakan nggak cuma babi, hampir semua jenis hewan itu dimakan. Jadi kalau teman-teman pernah nonton liputan di YouTube atau liputan di TV-TV itu ya, di Vietnam itu sangat lumrah ada pasar yang kayak pasar di Manado gitu ya, yang kemudian makanan hewannya itu ekstrim-ekstrim. Ini ono kalau jengking, ono uret, kalau kaki seribu, ular, buaya dan sebagainya itu dijual bebas. Dan itu orang sana itu makan makanan hewan-hewan yang aneh-aneh itu kayak makan cilok gitu ya, datang blok-blok gitu ya. Saya lihatnya tuh gitu ya, koyo kolu gitu ya. Nah, tapi yang menarik dari Vietnam ini teman-teman saudara mati Allah, suatu hari saya lagi di sebuah penginapan di hostel gitu ya. Di hostel ini itu kemudian saya ngobrol dengan beberapa orang bule. Jadi bulenya dari Eropa, ada juga yang dari Afrika, dari Amerika Selatan. Nah, waktu itu kalau nggak salah kita berlima itu kemudian ngobrol. Nah, obrolannya itu kemudian membahas apapun yang berkaitan dengan traveling. Selama 2 jam kami itu ketawa-ketiwi ngakak gitu. Wah, padahal sampai 2 jam itu belum kenalan dan belum tahu kamu berasal dari negara mana. Nah, setelah 2 jam kita ketawa-ketawa saling ngejek-ngejekan gitu ya. Setelah 2 jam ini kemudian ada salah orang yang itu kemudian bertanya ke saya, Fredo, kamu berasal dari mana? Jadi setelah kita kenalan gitu ya, saya Fredo gitu ya. Terus dia tanya, Fredo kamu dari mana? Saya jawab gitu ya, saya dari Indonesia. Tahu nggak apa jawaban berikutnya? Dia bilang, hah serius? Kamu dari Indonesia? Indonesia kan negaranya para teroris berkumpul. Itu kan majlub gitu ya. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu? Loh iya, bener di Indonesia itu banyak sekali teroris-teroris berkumpul, bahkan seluruh berita di media, bahkan di internet itu kemudian Indonesia itu negaranya para teroris, karena di situ juga banyak dominan diisi oleh orang-orang Islam. Wah, itu di situ yang tadinya ketawa-ketawa gitu ya, itu giliran saya yang marah gitu. Wah, saya nggak terima gitu. Wah, badut gitu ya. saya protes gitu ya. Saya kemudian mau counter gitu ya. Mau counter, mau marah gitu ya. Tapi kemudian saya sempat berpikir gitu ya, kalau saya marah berarti kan nanti semakin jelas bahwa semakin melegitimasi gitu ya, bahwa ternyata memang Indonesia itu isinya orang-orang yang teroris, orang-orang yang suka marah, suka ngebomin orang kayak gitu ya. Nah kemudian saya tahan emosi saya gitu ya. Saya kemudian bertanya dengan halus gitu ya, loh bro, kamu dapat info seperti itu dari mana? Kalau memang dari internet,
Apakah kamu sudah cross check langsung ke negara yang bersangkutan? Kamu kan seorang traveler, kamu kan seorang backpacker. Kenapa kemudian nggak kamu datangi sendiri negara itu dan buktikan apakah memang benar Indonesia itu seperti itu? Dia diem gitu ya. Iya juga sih, saya belum ngecek langsung gitu ya. Nah, lalu saya tantang ke dia, loh bro, kalau kamu memang kemudian pengen benar-benar membuktikan, please come and visit Indonesia. Kamu datengin Indonesia dan kamu akan jumpai bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang paling ramah sedunia. Kalau kamu datang ke Indonesia, kamu bertemu dengan orang Indonesia, mereka pasti akan senyum kepada kamu. Yang pertama karena mereka ramah, yang kedua karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Saya ngomong seperti itu dia, itu dia ngakak gitu. Oh, emang beneran orang Indonesia kayak gitu? Oh beneran, makanya please datang ke Indonesia. Nanti kalau datang ke Indonesia, please kontak saya. Alhamdulillah gitu ya, setelah kira-kira sekitar 7 bulan setelah kami bertemu, dia kemudian datang ke Indonesia. Sebelum itu saya bilang gini ya, bro, kalau kamu memang yakin negara Indonesia adalah negaranya para teroris, maka kamu nggak akan bisa ngobrol sesantai ini, se-enjoy ini dengan saya selama 2 jam. Bahkan kalau saya ini seorang teroris yang psikopat, kita tadi menginap di kamar hostel yang sama, kamu pasti sudah saya gorok dan kepalamu sudah saya upload di YouTube gitu ya. Kalau saya sampai teroris dan saya psikopat itu gitu ya. Kemudian dia berpikir lagi, iya juga sih, kalau kamu pengen beneran teroris kan harusnya kamu kayak gitu ya. Tapi kan kenyataannya enggak, iya juga sih gitu ya. Jadi dia mengiyakan. Sampai akhirnya 7 bulan setelah kita bertemu, dia beneran datang ke Indonesia. Dan saya bilang, please come to my city in Yogyakarta. Dia benar datang ke Jogja, kebetulan pas bulan Ramadan. Saya bilang, datanglah ke Jogja, terus nginep di daerah Prawiro Taman. Saya bilang kayak gitu. Nah, setelah kemudian saya bilang, setelah dari Prawiro Taman, please berjalanlah ke arah selatan, kemudian ke arah barat, pergi ke kampung namanya Jogokarian. Nah yaudah, ketika kemudian dia beneran dia datang ke situ pas sore-sore menjelang azan maghrib. Ya udah, skenario saya berjalan dengan mulus gitu ya. Setiap di jalan dia itu kemudian bertemu dengan orang Indonesia dan disenyumin, disapa, hello mister, hello kayak gitu ya. Dan setiap kali dia berusaha ngajak ngobrol, orang yang dia tanya nggak bisa bahasa Inggris. Dia ketawa, yes sir gitu ya. Mau tekon dalan mau jawab yes ya. Yes your head. Enggak bilang gitu ya. Ayo udah, dia kemudian berjalan menuju ke arah Masjid Jogokarian. Nah ini kejadian menarik. Dia waktu itu menjelang azan maghrib, dia terkejut sama terkesima gitu ya. Sepanjang jalan dia itu disapa banyak orang, semua orang senyum, dan kemudian ketika dia berjalan menuju ke Masjid Jogokarian, dia itu tahu-tahu disodori makanan sama takmir gitu ya. Lalu dia kemudian terenyuh gitu ya, loh saya ini seorang bule, seorang yang berbeda agama sama kalian, tapi kita tuh belum kenal, bahkan belum kenal, tapi saya datang ke tempat kalian, datang ke tempat ibadah kalian, kok malah kalian kasih makan, kok kalian baik banget sih, kayak gitu. Nah udah, ketika bertemu dengan saya, dia tuh ceritanya tuh sambil menggebu-gebu sampai terharu gitu ya, kok kalian hebat banget sih, kalian berbeda sekali dengan apa yang dicitrakan di media. Kalian berbeda sekali dengan yang diciptakan di internet. Kenapa kalian bisa bertolak belakang seperti ini dan kalian tetap berusaha baik kepada semua orang? Nah di situ saya langsung bilang, tuh kan gitu ya. Apa yang lo bilang tuh salah gitu, dong rewe todo gitu ya. Udah akhirnya gara-gara itu kemudian saya bilang ke dia, maka please jangan pernah menjudge sebuah negara, menjudge sebuah agama hanya gara-gara berita dari internet ataupun berita dari media. Please datangi negara itu dan buktikan sendiri. Nah, teman-teman semua dari mati Allah, kenapa kemudian kita traveling ini kemudian bisa menjadi seorang pendai juga, seorang pendakwah juga, kita kemudian bisa men-share hal-hal seperti itu kepada teman-teman traveler kita. Contohnya Mas Bule ini tadi, yang tadinya berasumsi bahwa Islam itu teroris, Indonesia adalah kampungnya teroris gitu ya. Hari itu dia kemudian berubah pemikirannya. Hari itu dia berubah pemikiran dan visi-visinya gitu ya. Dia dulu mengira bahwa Islam itu buruk dan sebagainya, tapi ternyata hari itu kemudian akan berubah. Nah, rata-rata para traveler itu kan orang yang suka ngomong gitu ya. Dia pasti akan cerita ke temannya yang lain. Dia pasti kemudian akan men-upload foto-fotonya ketika lagi di Jogokarian, ketika lagi di Jogja, ketika lagi di Indonesia. Dia akan menceritakan bahwa Indonesia itu sangat-sangat baik. Islam itu benar-benar sangat baik sampai segitunya. Nah ini salah satu tujuan kita, kenapa sih kita perlu traveling. Minimal kita bisa mendakwai teman travel kita yang tadinya nggak kenal, yang tadinya punya image buruk soal Islam, soal Indonesia, itu kemudian bisa berubah kayak gitu. Nah ini kemudian cerita itu yang selalu saya ulang gitu ya. Kenapa sih kita perlu traveling gitu ya? Ya minimal kita mengubah satu orang ini gitu ya. Orang-orang ini kemudian bisa berubah gara-gara
pengalaman dia sendiri. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada juga negara namanya Nepal. Nepal ini di kaki Gunung Himalaya di bagian sisi yang lain. Gunung Himalaya itu atau nanti yang puncaknya namanya Mount Everest atau Gunung Everest ya. Ini adalah highest point in the world. Itu adalah tingginya kira-kira sekitar 8.888 meter gitu ya. Nah, waktu pergi ke Nepal, saya punya kejadian yang mirip gitu ya sama orang-orang yang ada di India. Rata-rata kepo soal yang namanya sholat 5 waktu. Karena dia juga bercerita soal agama di Nepal. Nah, saya lupa agama di Nepal itu rata-rata Buddha. Jadi kalau di India itu Hindu, di Nepal itu Buddha, beberapa ada yang animisme, dinamisme juga. Nah, ada satu cerita yang menarik, dia bercerita juga bahwa di beberapa agama di Nepal ini itu kemudian punya kos yang tinggi atau secara ibadah harian mereka itu kemudian punya biaya yang tinggi. Karena setiap hari mereka menyiapkan kira-kira sekitar 2 sesaji. Nah, satu sesajinya ini kalau dihargakan kira-kira satu sesaji harganya 50.000. Jadi dalam satu hari kebutuhan untuk sesaji itu rata-rata adalah 100.000. Nah, maka kalau kemudian ditanya dalam 1 bulan berapakah kebutuhan duit mereka untuk membayar sesaji itu kira-kira sekitar 3 juta. Nah, maka saya kemudian heran juga ya bahwa ternyata ada agama juga yang kemudian untuk urusan sesaji saja itu membutuhkan dana sekitar 3 juta per bulan. Ini kalau diterapkan di Jogja sudah miskin kabeh gitu ya. UMR memang separuhnya gitu ya. Ini untuk urusan sesaji saja sampai 3 juta per bulan kayak gitu. Balik lagi. Nah, ini salah satu gambaran, ini gunung sebenarnya. Ini yang paling atas itu adalah Gunung Everest, cuma nggak kelihatan. Nah, ini hotel yang saya tempati di Nepal. Hotelnya bagus banget gitu ya. Jadi hotelnya itu berada di pinggir tebing, nggak gempa ya wis tiba kabeh gitu ya. Nah, cuma ini menarik pokoknya di Nepal itu tidak pernah dijumpai sapi. Jadi sapi di Nepal itu mirip kayak di India. Dia termasuk hewan yang suci. Jadi kalau teman-teman pergi ke India lihat sapi di tengah jalan, jangan digusah ya, jangan diusir. Karena kalau kalian ngusir sapinya, kalian akan dipukuli sekampung gitu ya. Karena sapi ini dianggap sebagai kendaraannya dewa Siwa atau Krishna, Siwa. Nah, jadi termasuk bagian dari dewa juga. Jadi kalau kalian gusah, kalian akan digusah hidupnya gitu ya. Gitu, pokoknya serem. Nah, terus berikutnya negara mainstream. Wah, ini biasanya teman-teman ya ini pada nonton Annyeonghaseyo, Sarangi gitu ya. Nah, yang putra-putra biasanya yang ke Jepang-Jepangan ya, karena saya tahu selera film kalian ya. Astagfirullahaladzim, sudah tobat gitu ya. Anime Sasuke gitu. Dani gitu ya. Naruto gitu. Oh, Naruto itu soto. Nah, Korea, Jepang, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita tahu dua negara adalah negara yang sangat maju soal transportasi maupun soal teknologinya ya. Kalau yang di Korea ya soal drama Koreanya juga gitu ya. Pokoknya saya tuh beberapa kali menjumpai teman-teman ya yang anak-anak SMA gitu ya, itu kan nggak tahu kita nonton drama Korea itu sampai nangis kejer gitu ya. Ketemu boyband itu sampai histeris gitu ya. Saya tuh bingung gitu ya. Padahal teman-teman tahu di Korea dan di Jepang ini sedang ada tren yang sangat luar biasa. Jadi Korea dan Jepang ini juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Jadi orang-orang di Korea dan di Jepang itu workaholic, nak dikon kerja itu edan-edanan. Ini berkebalikan sama kita gitu ya. Nah, kita kan kon istirahat senang gitu ya. Kon liburan bahagia gitu ya. Nah, di Jepang ini baru-baru aja libur nasional itu diterapkan 10 hari. Tahu nggak apa yang terjadi di Jepang? Warga negaranya protes kepanjangan. Rado ngomong Jepang itu rado petuk. Petit gitu ya. Serius. Jadi orang Jepang itu dikasih libur 10 hari dia bingung mau ngapain gitu ya. Kita kasih 10 hari mintanya 15 hari gitu ya. Nah, karena memang orang Korea dan Jepang ini workaholic, mereka biasanya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu dilakukan dari Senin sampai Jumat. Nah, ritualnya setiap Jumat malam mereka adalah hari berbahagia dan itu adalah hari minum sake se-negara. Jadi se-Jepang dan se-Korea itu kalau setiap hari Jumat biasanya bergerombol satu kantor gitu ya, datang ke tempat minum bareng-bareng sampai teler, terus malamnya pulang. Nah, satu minggunya digunakan buat tidur gara-gara kelingan tadi. Gitu terus.
Nah ini menarik gitu ya, bahwa ternyata negara yang kemudian kita anggap sangat-sangat maju ini ternyata dari sisi psikologis orang-orangnya itu kemudian ternyata cukup terganggu gitu ya. Karena apa? Mereka kemudian sangat-sangat workaholic dan mereka ini nggak suka bersosialisasi. Jadi ngajakin ngobrol orang Jepang, orang Korea itu agak-agak susah. Bahkan kalau kemudian kita ini kan kalau di Indonesia kan wajar ya main ke rumahnya temen itu kan wajar banget gitu ya. Kalau di Jepang, di Korea itu main ke tempat temen itu aneh. Jadi kalau ada urusan, selesaikan urusannya di kantor atau di suatu tempat umum kayak gitu. Jadi kalau main datang ke rumahnya itu adalah sesuatu yang aneh kayak gitu. Nah, yang menarik teman-teman yang dirahmati Allah, cerita ini kemudian saya dapatkan dari teman-teman yang kemudian sekolah S2, S3 di Jepang atau teman-teman yang sedang bekerja di Jepang. Jadi orang-orang Korea dan Jepang ini kemudian sekarang tren penganut agama Islamnya itu sedang naik secara signifikan. Gara-gara alasannya apa? Sederhana. Terutama teman-teman yang putri ini menjadi inspirasinya. Jadi orang-orang Korea dan Jepang yang putri-putri itu pada kepo, pada penasaran, kenapa sih orang-orang Islam, kan kalau kita orang Indonesia yang lagi kuliah kerja di Jepang, Korea itu kan rata-rata berhijab gitu ya. Mereka tuh kepo, ngapain sih kalian pakai hijab gitu ya? Emang kalau pas musim panas kalian tuh pakai hijab nggak gembrobios po gitu ya? Itu yang kemudian mereka selalu tanyakan kepada muslimah kita yang ada di Jepang dan di Korea. Nah, kalau kemudian lagi-lagi ya, ini adalah soal bagaimana kita berkomunikasi. Kira-kira teman-teman mbak-mbak semuanya, kalau ditanya orang asing, ngapain sih kalian pakai hijab? Jawabannya apa? Karena perintah Allah, selesai gitu ya. Mereka nggak akan kepo lebih lanjut. Nah, beruntung gitu ya, kita punya teman-teman yang luar biasa di Jepang dan Korea sana. Para teman-teman yang lagi S2, S3 maupun yang kerja ini punya jawaban yang unik-unik gitu ya. Dan jawabannya itu keren-keren. Dia jawabannya adalah, loh, saya menutup aurat saya, menutup rambut saya ini karena saya ingin menyimpannya untuk calon suami saya besok gitu. Nah, bagi orang Jepang itu, wow, kan orang Jepang Korea itu kan melo-melo gitu ya. Jadi ketika dia jawab kayak gitu, saya siapkan permata rambut saya ini untuk seorang yang saya cintai gitu, langsung, oh, opa gitu ya. Langsung kayak gitu, serius. Jadi teman-teman yang putri-putri ini beruntung kita bertemu dengan banyak putri-putri yang suka gombal gitu ya. Jadi ketika dijawab kayak gitu tuh mereka kaget gitu ya, mereka terkesima, wah gitu ya. Bahkan ada jawaban juga yang lebih lucu gitu ya, loh saya itu menutup rambut saya dengan hijab karena rambut saya bagus sekali. Nah saking bagusnya cuma boleh dilihat oleh orang-orang yang saya cintai, suami atau anak-anak saya, kayak gitu. Jadi jawabannya kan menarik gitu ya buat orang-orang yang belum kenal Islam. Ini jawaban yang bikin kepo lebih lanjut. Kok bisa sih, emang sebagus apa sih? Nah teman-teman yang muslim ini ketika ditanya emang sebagus apa sih rambutmu, oh rahasia gitu ya. Kalau pengen lihat jadi Islam dulu. Lo kan auratnya para wanita kan buat non muslim kan aurat yang nggak boleh dilihat ya. Nah tetapi buat sesama muslimah kan ya sesekali bolehlah lihat gitu ya. Ya udah akhirnya kemudian teman-teman yang muslimah ini kemudian mengenalkan Islam, mengenalkan apa namanya soal ibadah, mengenalkan soal hijab dan sebagainya, itu kemudian dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang menarik. Nah jadi mereka juga penasaran. Nah ini yang menarik juga, orang-orang Korea dan Jepang ini penasaran kenapa sih orang-orang Indonesia itu suka atau masih melakukan yang namanya pernikahan. Dan mereka juga kepo kenapa sih orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim itu masih pengen punya anak. Nah karena kenapa? Karena trennya di Korea, di Jepang hari ini itu yang namanya tingkat kelahiran itu sangat sedikit. Dan orang-orang yang menikah itu juga sedikit. Mereka kalau kemudian hanya untuk sekedar kebutuhan biologis, ya mereka bertemu dengan orang asing ya udah kayak gitu-gitu terus selesai gitu ya, nggak sampai kemudian taraf yang serius soal pernikahan dan sebagainya. Jadi mereka kepo soal yang namanya pernikahan, mereka kepo soal yang namanya punya anak, karena bagi mereka yang namanya nikah, yang namanya punya anak itu merepotkan. Nah maka sama teman-teman yang muslim maupun muslimin termasuk muslimah yang ada di Jepang dan di Korea itu dijelaskan gitu ya, kalau kemudian kita punya keluarga, kita nanti bisa sampai menjadi keluarga di surga gitu ya. Jadi mereka menjelaskan juga soal kehidupan setelah di dunia. Nah selama ini mereka orang-orang Jepang Korea ini beranggapan ya hidup itu cuma di dunia, setelah mati ya selesai gitu ya. Nah mereka sangat-sangat kepo gitu ya, sangat-sangat penasaran, oh ada tuh kehidupan setelah di dunia. Oh itu yang kalian sebut surga itu ya, itu gimana sih ceritanya? Nah yaudah, ini kan menjadi jalan dakwah gitu ya. Kemudian kita jelasin soal tentang yang namanya surga dan neraka, kita jelasin soal yang namanya keluarga, kenapa sih kita perlu punya anak, minimal kita nanti punya amal jariah gitu ya, yaitu doanya orang soleh yang mendoakan orang tuanya gitu ya. Ketika mereka dijelaskan dengan konsep-konsep yang seperti itu, mereka tuh sangat-sangat tersentuh gitu ya. Oh gitu ya, oke lah kalau begitu. Maka kemudian
kebanyakan teman-teman kita yang ada di Korea itu yang kemudian banyak masuk Islam itu rata-rata yang mas-mas. Sebaliknya yang di Jepang itu yang kebanyakan masuk Islam itu adalah yang mbak-mbak. Nah, tapi secara umum tren masuk Islam di Jepang dan Korea itu sekarang sedang naik-naiknya. Nah, maka saya kemarin bercandai sama teman-teman yang lagi di Korea di Jepang, "Duh, kalau kamu mau nikah datang aja ke Korea gitu ya." Datang aja ke Jepang. Karena di Jepang itu banyak uhti-uhti Jepang yang siap menanti pinangan dari mas-mas semuanya gitu ya. Serius. Jadi mbak-mbak Jepang itu banyak banget yang mualaf, dan mereka butuh banyak sekali untuk dinikahi gitu karena belum ada jodohnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari jodoh udah desperate di Indonesia gitu ya. Ya nggak harus desperate sih, tapi kalau pengen memperluas jaringan dakwahnya, please datanglah ke Jepang. Banyak sekali uhti-uhti Jepang yang menanti dipinang oleh teman-teman semuanya. Serius. Nah, yang putri sebaliknya, yang banyak masuk Islam di Korea itu rata-rata adalah opa. Nah, annyeonghaseyo gitu ya. Kan seru ya kalau besok udah menikah pagi-pagi dibangunin, oh gitu ya, annyeonghaseyo gitu ya, sarang tahun gitu ya. Itu kan seru ya. Jadi please teman-teman semua yang dirahmati Allah, buat yang putra kalau pengen memperluas jaringan dakwahnya, datanglah ke Jepang. Banyak ukti-ukti Jepang yang pengen atau yang kemudian available untuk dinikahi. Sebaliknya yang putri-putri datanglah ke Korea. Banyak sekali mas-mas ikhwan yang ada di Korea yang siap dijadikan imam bagi teman-teman semuanya. Pembicaraannya ya pasti. Oke. Nah, yang menarik lagi soal ekonomi di Jepang dan di Korea nggak usah dikhawatirkan. UMR di Jepang dan di Korea itu paling welek, bahkan pekerjaan yang paling rendah jabatannya sekalipun itu minimal adalah sekitar 18 juta UMR ya. Nah mas, tapi biaya hidupnya gimana? Gak usah khawatir kalau teman-teman bisa berhemat dengan memasak dan sebagainya. Itu nanti biaya hidupnya rata-rata sebulan cuma antara 3-5 juta. Jadi per bulan itu wajar untuk nabung antara 10-15 juta. Serius. Dan kalau biasa kerja di Jepang maupun di Korea itu dari sisi penginapan, sisi transportasi sudah disiapkan oleh pemerintahnya, karena mereka memang benar-benar butuh tenaga kerja dari luar Jepang maupun Korea, karena mereka ya itu tadi tingkat kelahirannya sangat sedikit dan anak mudanya itu sedikit sekali gitu. Jadi please teman-teman yang pengen memperbaiki hidup dari sisi ekonomi maupun dari sisi jodoh, pergilah ke Jepang dan Korea gitu ya. Udah habis. Oke, tinggal 3 menit. Nih ya. Nah, termasuk bunuh diri di Jepang dan Korea itu buat yang belum beragama itu banyak sekali. Bahkan pemerintah Jepang itu bikin peraturan kalau sampai ada anggota keluarganya yang bunuh diri dengan cara menabrakkan ke fasilitas umum, jadi kayak nabrak ke kereta, jatuh di jembatan tertinggi dan sebagainya, itu kemudian keluarganya akan didenda. Sampai kemarin ada berita yang menarik juga. Ada seorang wartawan dari Jepang, dia tuh sudah diberi travel warning sama pemerintah Jepang untuk nggak boleh pergi ke negara-negara yang sedang konflik, entah di Timur Tengah gitu ya. Nah tapi orang Jepang ini ngeyel, dia tetap berangkat karena dia merasa dia wartawan perlu dapat berita yang banyak gitu ya. Sampai sana ternyata beneran meninggal. Nah tahu nggak apa yang dilakukan oleh keluarganya? Keluarga ini minta maaf di seluruh televisi di Jepang. Jadi minta maaf secara nasional, mohon maaf karena memperjelek nama Jepang, kayak gitu. Sampai segitunya. Jadi bunuh diri Jepang itu tidak direkomendasikan ya. Oke, nah ini yang kemudian menjadi impian buat kita semua ya, yaitu yang namanya Arab. Teman-teman semua dirahmati Allah, siapa sih nggak pengen datang ke Ka'bah untuk kemudian datang ke Masjidil Haram menunaikan ibadah umroh maupun menunaikan ibadah haji gitu ya. Semoga yang hadir ke tempat ini bisa kemudian menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji ya. Amin. Amin gitu ya. Nah, apa yang ingin saya ceritakan soal ibadah umroh dan haji? Nah, saya pengen menceritakan bahwa umroh itu ternyata bisa murah. Ini bukan saya promosi, cuma cerita dulu yang pernah saya lakukan ya. Jadi umroh yang sekarang beredar itu kan rata-rata di angka 25 jutaan ke atas ya. Nah, saya 2015 karena kemudian sama teman-teman umroh itu, sama teman-teman backpacker itu kemudian nggak sengaja nemu promo pesawat dari, wah ini nggak boleh disebut sebenarnya, Air Adit gitu ya. Itu tiketnya rata-rata tiket normal dari Jakarta PP Madinah atau PP ke Jeddah itu di antara 10 sampai 12 juta PP. Nah tapi waktu itu saya nemu tiket promo dari Air Adit ini itu kemudian cuma sekitar 4,5 juta. Jadi harga umroh itu rata-rata 50%-nya habis digunakan buat tiket pesawat.
Nah, ketika kita sudah berhasil ngepres tiketnya sampai 4,5 juta, maka untuk seluruh penginapan, transport, visa, suntik meningitis dan sebagainya selama di sana itu kurang lebih sekitar 450 sampai 500 dolar. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 6 sampai 6,5 juta. Nah, jadi waktu itu 2015 saya umroh, total habisnya untuk umrohnya saja itu cuma sekitar 11,3 juta. Untuk biaya hidup dan oleh-oleh dan sebagainya itu ya anggaplah 1 juta. Itu pun masih sisa 700.000. Nah, jadi ya kira-kira biaya umrohnya itu sekitar 11 jutaan. Nah, jadi ini salah satu informasi yang teman-teman bisa gunakan. Kalau mau umroh itu ternyata sekarang bisa lebih murah dengan cara-cara yang backpacker seperti ini. Kalau mau dibahas lebih lanjut kita nanti bahas di waktu yang lain ya, karena pembahasan soal umroh ini butuh waktu khusus gitu ya. Nah, ini waktu saya gundul gitu ya. Nah, ini saya agak-agak modus gitu ya, bilangnya foto sama adiknya, tapi yang paling penting adalah foto sama mbaknya. Nah, saya kira mbak-mbaknya ini udah mbak-mbak yang balik gitu ya. Tak kirain mbaknya udah umur 18 tahun ke atas, ternyata ini baru 11 tahun. Dari Turki, ayu banget gitu ya. Serius, jadi waktu saya ngejak adiknya, ayo dek foto-foto gitu ya. Saya bilang ke teman saya, please fotonya harus dapat yang belakangnya juga gitu ya. Terus dapat, terus ternyata dia sadar kamera gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, Filipina. Ini bahas singkat saja. Nah, Filipina ini bude-bude yang ada di sini gitu ya. Bude-bude ini juga ketika ngobrol sama saya juga pertanyaan sama. Dia kepo soal yang namanya sholat 5 waktu. Ngapain sih kalian perlu sholat 5 waktu? Karena kan ini kan saya waktu itu lagi ambil paket untuk keliling beberapa spot pulau kayak di Raja Ampat gitu ya. Nah, waktu di jam zuhur dan asar saya minta izin buat sholat. Nah, tadinya kan selama bertemu sama mereka itu kan saya banyak ngobrol sama mereka gitu ya. Tapi ketika waktu sholat saya tuh melipir dan menjauh dari mereka. Tapi kemudian mereka kepo gitu ya, apa sih yang saya lakukan gitu ya. Waktu dia tahu saya sholat, dia kepo, kamu ngapain sih kok jenggang-jengging gitu ya. Akhirnya udah saya ceritain soal yang namanya ibadah 5 waktu ini. Dia kemudian kepo soal Islam juga. Dia kemudian kita bertukar info soal yang namanya Islam, soal yang namanya sholat. Dan dia, oh gitu ya, ternyata Islam keren banget ya. Bahkan ketika kalian lagi having fun, ketika kalian lagi traveling pun masih ingat yang namanya sholat. Wah, ternyata emang orang Islam tuh keren-keren gitu ya, sangat taat sama agamanya kayak gitu. Padahal ya gitu gitu ya. Nah, negara ini juga Singapura gitu ya, negara yang dekat sama kita. Negara ini adalah negara Melayu dengan populasi etnis Cina yang mencapai 70%. Hari ini kita sangat jarang menjumpai orang Melayu asli dari Singapura, ya kan? Kalau kita datang ke Singapura, rata-rata pakai bahasanya adalah bahasa Inggris ataupun bahasa Cina. Kita jarang menemui orang-orang Singapura yang menggunakan bahasa Melayu. Paling kita ketemunya di Akademi gitu ya. Yang nonton dangdut pasti tahu gitu ya. Itu kan ngomongnya pakai bahasa Melayu gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian juga bahwa ternyata Singapura bisa sampai diubah segitunya. Kita mengira bahwa negara Singapura ini maju banget, tapi ternyata orang Melayunya tinggal sedikit sekali. Itu aja kali ya. Terus Brunei, nah Brunei ini negara yang terlampau kaya ya, sepi banget suasananya. Di sini angkutan umum itu datangnya 40 menit sekali. Jadi sepi banget negaranya. Begitu aja. Oke. Mungkin itu aja teman-teman semua dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya kalau kemudian kita berkaitan dengan traveling ini, kita kemudian bisa meniatkan traveling ini menjadi bagian dari ibadah kita. Insya Allah kemudian kita juga bisa meniatkan untuk berdakwah, menyebarkan Islam, menjelaskan Islam pada teman-teman kita di luar sana, bahwa ternyata Islam itu enggak seburuk yang dicitrakan di media maupun di internet. Kita juga bisa ceritakan kepada para traveler di luar sana dengan harapan mereka akan menceritakan tentang Indonesia dan tentang Islam. Bahwa ternyata Islam itu ternyata nggak seburuk yang ada di mata mereka sebelum ini. Kita bisa menceritakan, kita bisa berdakwah, Islam tuh kayak gitu ya. Ternyata Islam itu keren ya. Orang-orang Islam itu ramah-ramah dan lucu-lucu ya kayak gitu. Jadi kita bisa menjelaskan, kita bisa menyebarkan Islam, dan insya Allah itu juga bagian dari yang namanya dakwah. Kalau teman-teman khawatir soal biaya, kita punya jawabannya kita di surat Al-Imran ayat 159, Faiza zamta fatawakal ala Allah. Kalau kemudian kita sudah menetapkan tekad, membulatkan tekad, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Insya Allah ada jalannya. Yang hari ini kemudian sudah meniatkan diri buat umroh, entah umrohnya kapan, insya Allah Allah kasih, kalau nggak tahun ini ya tahun depan.
Amin gitu ya. Yang hari ini kita tahu bahwa yang namanya ibadah haji, antrian di Yogyakarta itu sudah 24 tahun gitu ya. Kita khawatir apakah besok 24 tahun lagi masih hidup atau enggak? Enggak usah khawatir. Yang penting kita buka tabungan haji, kita yakin, kita niatkan bahwa insya Allah kita akan datang haji. Kalaupun misalnya kita belum diundang Allah untuk haji, niatnya insya Allah akan sampai dan akan dihitung pahala haji juga. Allahumma amin. Dan mungkin soal yang namanya, kan ada hadis ya yang disebutkan juga bahwa jangan pergi bepergian kecuali ke 3 tempat, yaitu ke mana? Ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kemudian insya Allah bisa kita kunjungi kapan saja. Tapi mohon maaf untuk yang namanya Baitul Maqdis, yang namanya Masjidil Aqsa hari ini sedang dikuasai oleh Israel, dikuasai oleh para Zionis. Jadi kalau kemudian yang ada meniatkan untuk berjalan ke sana, tolong ditunda dulu. Kita doakan dulu semoga segera merdeka. Karena apa? Khawatirnya untuk kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa itu kemudian memang harus melalui yang namanya Israel. Dan jadi kalau kita mau masuk Masjidil Aqsa itu harus bayar visa. Visanya itu harganya agak jutaan. Nah, kira-kira teman-teman kalau jutaan rupiah itu didonasikan untuk Israel dan digunakan untuk membunuh saudara kita di Palestina, apa ya tega? Kan enggak. Jadi please untuk sekarang kita doakan dulu jangan bepergian dulu ke Baitul Maqdis, tapi kita doakan dulu semoga Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa ini kemudian bisa merdeka dan insya Allah kita nanti akan bareng-bareng pergi sana untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Allahumma amin gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.